Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahan Nur Hanifah, selaku sekretaris dari perusahaan CV Keripik Kedebok Pisang, dengan Ketua Bapak Ananda Suparsidki, akan memimpin rapat pada hari ini. Sebelum ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada pihak petani, perbankan, investor, kesehatan, asuransi, dan kebersihan yang telah bergabung dan bermitra bersama kami. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Ananda Suparsidki selaku Ketua. Terima kasih kepada Saudari Sahan Nur Hanifah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra dari CV Keripik Kedebok Pisang dan juga CV Kekamber Pading Sejahtera yang berkenan untuk mengikuti rapat pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri yaitu Ananda Suparsidki selaku pemimpin perusahaan atau pemilik usaha dari CV Keripik Kedebok Pisang atau disebut Kribo. Lalu ada Saudari Sahan Nur Hanifah selaku sekretaris dari perusahaan, dan terdapat 3 anggota lainnya. Yang pertama yaitu ada Saudari Stevita Satriana, lalu ada Saudari Meliana Ahdi Dingtyas, dan terakhir ada Saudari Fema Almaida Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan dari CV Keripik Kedebok Pisang. Profil perusahaan. Untuk nama perusahaan saya sendiri yaitu CV Keripik Kedebok Pisang atau bisa disingkat Kribo, dengan nama pemilik atau pimpinan perusahaan Ananda Suparsidki yaitu saya sendiri, dan bidang usaha yang kita geluti yaitu makanan ringan atau snack, dan jumlah karyawan atau tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan sebanyak ada 6 karyawan. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota lainnya. Selanjutnya yaitu latar belakang usaha. Pada era pandemi ini, terjadi suatu perubahan pola hidup masyarakat Indonesia ke arah pola hidup yang lebih sehat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa menjaga imunitas mereka meskipun melakukan banyak kegiatan setiap harinya. Salah satu hal yang penting dalam pola hidup sehat yaitu makanan atau asupan gizi. Dengan mengonsumsi keripik kedebok pisang tersebut, konsumen akan merasa kenyang dan juga dapat memperoleh manfaat pada pencernaannya karena kedebok mengandung serat yang tinggi. Sehingga sangat cocok jika digunakan untuk mengganjal perut para konsumen yang tidak memiliki waktu untuk mengkonsumsi makanan berat karena aktivitasnya. Selain itu, cemilan keripik kedebok pisang ini juga cocok dijadikan sebagai teman untuk mengerjakan tugas maupun kegiatan yang lain, bahkan juga bisa digunakan untuk lauk. Visi dari perusahaan yaitu mewujudkan perusahaan makanan ringan yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Misi perusahaan, yang pertama selalu melakukan inovasi terhadap produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, memberikan kualitas pelayanan kepada konsumen yang terbaik. Ketiga, memudahkan konsumen dalam memilih produk. Keempat, mengutamakan tanggung jawab, loyalitas, serta memahami teknologi yang terus berkembang. Untuk pemasaran, gambaran umum pemasaran dari produk Kribo ini, yang pertama jenis produk yang dipasarkan oleh perusahaan kita yaitu adalah makanan ringan atau snack dengan bahan dasar kedebok pisang. Kedebok pisang ini akan kita diolah menjadi keripik dengan berbagai varian rasa. Varian rasa dari keripik kedebok pisang ini kita bagi menjadi dua golongan, yaitu varian rasa manis dan varian rasa makanan khas Indonesia. Untuk wilayah pemasarannya, secara offline Kribo atau keripik kedebok pisang ini wilayah pemasarannya di daerah Kabupaten Ponorogo dengan memasok produk dari berbagai toko dan warung. Dan strategi pemasaran perusahaan, produk Kribo ini merupakan produk keripik kedebok pisang dengan 2 varian rasa utama, yaitu manis dan khas Indonesia. Rasa manis terdiri dari rasa coklat, nangka, dan pandan. Lalu untuk rasa makanan khas Indonesia terdiri dari rasa rendang, soto, dan juga sate. Untuk ukuran kemasan produk ini memiliki 2 varian, yaitu 500 gram dan 250 gram. Dan harga satuannya untuk yang 500 gram yaitu seharga Rp15.000, dan untuk ukuran kemasan 250 gram seharga Rp8.000. Dan untuk potongan harga akan kami berlakukan ketika pada hari-hari besar atau menjelang hari-hari raya seperti hari-hari keagamaan dan kemerdekaan Indonesia. Dan produk ini akan didistribusikan kalau secara offline kepada warung-warung dan toko-toko khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dan untuk online, kami membuka open reseller untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dengan melalui Instagram atau marketplace akun resmi dari Keripik Kribo ini. Baik, selanjutnya yaitu proses produksi dalam pembuatan keripik kedebok pisang. Tahapan dalam proses produksi yang dilakukan dari perusahaan kami yang pertama yaitu pemilihan lokasi usaha, di mana lokasi usaha akan bertempat di Kabupaten Ponorogo. Yang kedua yaitu pemilihan bahan baku yang berkualitas. Kami akan bermitra atau bermitra dengan pihak petani yang ada di desa Ponorogo tersebut, tepatnya di desa Sambit.
Kecamatan Sambi, Desa Besuki. Yang selanjutnya itu proses produksi. Proses produksi akan dilakukan di perusahaan kami sendiri. Yang keempat, pengemasan produk. Yang kelima, pemasaran produk, yaitu dilakukan secara offline dan secara online. Kapasitas produksi yang dapat kami lakukan pada tahun pertama yaitu sebesar 4.500 pieces. Tahun kedua sebesar 5.500 pieces. Tahun ketiga sebesar 7.000 pieces. Tahun keempat sebesar 8.500 pieces. Tahun kelima sebesar 10.000 pieces. Biaya produksi yaitu yang pertama rencana kebutuhan bahan baku sebesar Rp1.225.800, utilitas sarana sebesar Rp150.000, mesin dan peralatan sebesar Rp23.200.000, dan kendaraan sebesar Rp15 juta. Analisis pengembangan SDM. Yang pertama yaitu pengembangan keahlian. Perusahaan melakukan studi banding kepada perusahaan yang sejenis untuk mengembangkan soft skill dan hard skill para karyawan. Yang kedua yaitu rekrutmen. Dalam proses rekrutmen pimpinan dan asisten yang akan menyeleksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga nantinya diharapkan akan dapat membuat perusahaan atau organisasi menjadi berkembang. Yang ketiga yaitu pelatihan kerja. Dalam memperkuat dan mengembangkan keahlian soft skill maupun hard skill pada karyawan dilakukan dengan melakukan pelatihan kerja dengan mengundang tenaga kerja yang ahli dalam bidang yang berkaitan dengan produk perusahaan. Yang keempat yaitu memberikan penghargaan atau penunjang untuk mengasah atau menambah keahlian serta wawasan karyawan yang mulai dari adanya tempat serta alat-alat khusus yang disediakan untuk keahlian perusahaan juga memberikan penunjang. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Pada aspek keuangan di sini ada yang pertama yaitu initial investment atau modal awal usaha. Terdiri dari investasi fixed asset dengan total harga tetap sebesar Rp48.200.000 dan investasi peroperasi dengan total peroperasi sebesar Rp18.520.000. Dari dua nilai ini akan dijumlah untuk menghasilkan nilai investasi yaitu sebesar Rp66.720.000. Lalu selanjutnya terdapat modal kerja yang terdiri dari biaya pokok produksi sebesar Rp7.175.000 dan biaya usaha sebesar Rp34.300.000. Sehingga total modal kerja yaitu sebesar Rp41.475.000. Untuk total biaya proyek yaitu sebesar Rp108.195.000. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada sekretaris saya. Baik, sekian presentasi dari tim kami. Jika ada yang dipertanyakan dari pihak mitra yang terlibat, bisa langsung open mic dan disampaikan. Saya ingin bertanya, bedanya produk Kribo ini dengan produk keripik kedebok pisang lainnya apa? Serta ketika saya memberikan dana nantinya, Anda butuh cash flow berapa bulan, berapa tahun, dan juga metode apa yang perusahaan ini lakukan untuk mempertahankan sehingga jangka panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan lain, bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Tatia. Di sini saya sebagai pihak petani. Saya ingin bertanya, apabila hasil panen dari kedebok pisang tidak sesuai dengan standar yang diberikan atau mengalami kerusakan, apa tindakan yang perusahaan Anda ambil? Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febridia Larasati sebagai Dinas Kesehatan. Di sini saya ingin bertanya, apakah semua jenis pisang kedeboknya dapat dikonsumsi atau hanya jenis pisang tertentu? Terus kandungan kedebok pisang seperti apa dan bagaimana cara mengolahnya agar dapat dijadikan sebagai keripik dan aman untuk dikonsumsi? Terima kasih. Untuk pertanyaan, langsung dilanjutkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafsan Al-Hadi dari pihak perbankan. Ingin bertanya kepada perusahaan Bapak, apakah usaha dari CV Keripik Kedebok Pisang atau Kribo ini sudah menetapkan pola pembayaran pada pinjaman yang telah dilakukan oleh bank? Dan bagaimana penjelasan pola pinjaman tersebut? Terima kasih. Baik, saya Putri Saifah sebagai mitra asuransi. Untuk perusahaan Anda, dan mengapa perusahaan Anda membutuhkan asuransi tersebut? Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian akan dijawab oleh tim kami. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari pihak investor, yaitu untuk perbedaan dari Kribo ini dengan keripik kedebok pisang yang lain, tentu kami di sini menonjolkan signatur rasa, yaitu rasa-rasa yang unik, seperti ada rasa manis dan rasa makanan khas Indonesia yang saya rasa belum ada di keripik-keripik kedebok pisang lainnya. Dan untuk cash flow untuk berapa lamanya,
jika pihak investor akan menginvestasikan dana kepada kami, untuk target dana cash flow-nya akan kembali kepada pihak investor atau return on investment-nya sekitar 5 tahun, untuk 5 tahun hingga 10 tahun akan dana dari pihak investor akan dapat kembali. Dan untuk jangka panjangnya, perusahaan ini tentu akan terus mengembangkan produk-produk dari gedebok pisang ini, dan akan mengembangkan juga dari sisi SDM-nya, dan kami juga akan terbuka mengenai laporan tahunannya baik secara finansial maupun secara kinerja produksi kami, dan bagaimana target-target penjualan kami terpenuhi atau tidaknya, sehingga pihak investor sendiri dapat melihat bagaimana prospek jangka panjang dari perusahaan kami. Sekian dari saya. Kemudian akan saya lanjut untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Almada Tatia, yaitu apabila hasil panen petani tidak sesuai dengan standar, maka yang dilakukan perusahaan tentunya dengan tidak memutus kemitraan dengan pihak petani tersebut. Pada awal perjanjian, tentunya perusahaan dan pihak petani memiliki kesepakatan tersendiri mengenai kualitas dan harga gedebok pisang. Perusahaan akan membeli gedebok pisang dengan kualitas bagus, maka harganya akan normal, dan sebaliknya apabila gedebok pisang kualitas tidak bagus, harganya tidak normal atau di bawah standar yang telah ditetapkan. Perusahaan sendiri dalam memproduksi keripik gedebok pisang pastinya membutuhkan bahan baku dengan kualitas yang bagus, sehingga perusahaan tetap akan membeli gedebok pisang tersebut, akan tetapi perusahaan juga akan mencari petani lain untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinas Kesehatan, yaitu Saudari Febridia. Jadi tidak semua jenis gedebok pisang yang dapat dibuat menjadi keripik gedebok pisang, hanya jenis tertentu, yaitu seperti pisang kepok yang sudah berbuah. Selain itu dapat juga menggunakan jenis pisang klutuk dan pisang raja. Untuk jenis pisang yang harus dihindari dalam pembuatan keripik gedebok pisang ini, yaitu jenis pisang Ambon, karena keripik yang dihasilkan dari batang pisang tersebut akan menghasilkan rasa yang pahit. Untuk kandungan dari batang pisang tersebut yaitu mengandung senyawa kimia yang antara lainnya saponoid, tanin, dan flavonoid, di mana senyawa-senyawa tersebut terkenal memiliki fungsi dalam bidang pengobatan, sehingga dapat bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah dan kolesterol, serta mengatasi asam lambung. Cara pengelolaan batang pisang yang baik untuk dapat dijadikan keripik gedebok pisang yang aman untuk dikonsumsi yaitu dengan merendam batang pisang menggunakan air kapur agar getah batang pisang dapat hilang dan tidak menimbulkan rasa gatal. Selain itu, memilih jenis batang pisang yang penting yang sangat berkualitas baik untuk menentukan kualitas keripik gedebok pisang tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara M. Habib Hussein Al-Hadi, pihak perbankan, yang mengenai bagaimana apakah usaha dari si keripik gedebok pisang atau Kribo sudah menetapkan pola pembayaran pada pinjaman yang telah dilakukan oleh bank, dan bagaimana penjelasan pola pinjaman tersebut. Saya akan menjawab. Perihal pola pembayaran usaha, kami telah menetapkan pola pembayaran yakni dengan sistem pembayaran non-tunai dan dengan jangka waktu pengembaliannya 2 tahun. Mengapa kami memilih sistem pembayaran non-tunai tersebut? Karena sistem tersebut dirasa cepat dan praktis. Sedangkan jika sistem pembayaran tunai cukup memakan waktu yang banyak. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kurnia Firdaus Saifah. Di sini kami memilih asuransi bisnis, karena asuransi bisnis sendiri ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin akan terjadi pada usaha yang akan kami jalankan. Selain itu, biasanya akan ada manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan. Baik, terima kasih. Apakah dapat diterima? Baik, jawaban dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah dari pihak mitra ada yang ingin ditanyakan lagi? Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup rapat pada hari ini. Sebelumnya, saya kembalikan kepada Ketua, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup. Silakan untuk Saudari Sahar Marifah dilanjutkan. Baik. Saya rasa cukup rapat pada hari ini. Saya akhiri dan terima kasih atas partisipasinya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.